Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'd. Kembali lagi kita bermajlis duduk mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah hadis Rasulullah datang kecuali untuk mubayyin, menjelaskan ma yuridullahu subhanahu wa ta'ala, apa yang diinginkan oleh Allah di dalam Al-Quran Al-Karim. Sehingga barang siapa yang ingin istimrar fil khair, ingin senantiasa dalam kebaikan, maka hendaknya dia mulazamatul ilmi, senantiasa belajar agama, karena sebab kebaikan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhiratnya itu tergantung pada semangat dia dalam menuntut ilmu. Man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam menuju kami, maka kami akan berikan petunjuk. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, man kasurat ijtihaduhu kasural hidayatuh. Barang siapa yang banyak kesungguhannya, maka banyak pula hidayah yang dia peroleh. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan pahamkan agama. Dengan sebab fiqhu fid din, kita memperoleh kebahagiaan dunia maupun ukhrawiyah kita. Sekarang kita di bab 23 dari kitab Al-Haidhi. Babu syuhudul haidi al-idaini wa da'wata al-muslimina wa ya'tazilna al-musalla. Imam Bukhari membawakan bab ini untuk menjelaskan kepada kita bahwa wanita yang haid boleh ikut meramaikan salat Id, hadir di lapangan, meskipun mereka tidak melaksanakan salat, meskipun mereka menjauh dari kerumunan wanita-wanita yang melaksanakan salat Id. Ini sebagai bentuk syiar kaum muslimin, yaitu menghadiri salat Id. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Muhammadu huwa ibnu Salamin qala akhbarana Abdul Wahhabi an Ayyub as-Sikhtiyani an Hafsah qalat kunna namna'u awatiqana an yakhrujna fil idaini. Kata Hafsah, dulu kami melarang wanita-wanita pinggitan atau wanita-wanita perawan dari anak-anak kami untuk keluar menghadiri salat Id. Faqadimat imra'atun, lalu datang seorang wanita, fanazalat qasra bani Khalafin, lalu dia singgah di suatu kampung Bani Khalaf. Fahaddatsat an ukhtiha, lalu wanita ini menceritakan tentang saudara perempuannya. Sementara wa kana zauju ukhtiha ghazama an-nabi, sementara iparnya, suami dari saudaranya tadi, ini adalah seorang sahabat yang sering ikut peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sintai asyarata ghazwah, sampai 12 peperangan yang dia ikuti. Wa kanat ukhti ma'ahu fi sittin. Sementara saudaranya ini ikut juga dalam peperangan, dan 6 peperangan yang dia ikuti. Ngapain? Ngangkat senjata atau apa? Enggak. Nanti dia ikut sebagai palang merah.
Kalau ada yang sakit, dia yang ngobatin. Kalau ada yang luka-luka, dia yang dia yang memberikan obat. Qalat kunna nudawi. Nah, kerjaan kami adalah mengobati al-kalma ay al-jundi, yaitu pasukan-pasukan yang terluka. Wa nakumu alal marda, dan kami juga melayani orang-orang yang sakit. Jadi ini dibolehkan bagi wanita untuk ikut dalam peperangan tapi tidak mengangkat senjata. Demikian juga musuh-musuh boleh menyertakan wanita-wanita mereka, tapi mereka tidak diperangin. Karena di dalam Islam dilarang memerangi kaum wanita. Fasalat ukhtin nabiyah. Lalu saudara perempuannya ini bertanya kepada Nabi, A'ala ihdana ba'sun idza lam yakun laha jilbabun alla takhruja. Apakah tidak mengapa bagi salah satu di antara kami dari kalangan wanita tidak keluar menghadiri salat Id apabila dia tidak memiliki jilbab yang menutup auratnya? Maka kata Rasulullah, litul bisha sahibatuha, hendaknya temannya itu meminjamkan jilbabnya agar wanita tersebut keluar menghadiri salat Id. 6. Suci ataukah tidak suci? Ini menjadi syahid dalam pembahasan kita. Suci atau tidak suci, dia tetap keluar. Karena alasannya di sini dia nggak punya jilbab. Maka Rasulullah tetap menganjurkan untuk keluar meskipun harus meminjam dari teman wanitanya yang lain. Wal tashhad al khaira wa da'watal muslimin, dan agar mereka menyaksikan kebaikan yang banyak dan doa-doanya kaum muslimin. Falamma qadimat Ummu Atiyah sa'altuha. Takala Ummu Atiyah datang, aku bertanya lagi untuk menguatkan apa yang disampaikan oleh perempuan tadi. Dia masih ragu-ragu ini, benar enggak apa yang disampaikan oleh wanita ini? Dia bertanya lagi pada sahabiah yang lain. Asami'tin nabiyya qalat, apakah engkau mendengar Nabi menjelaskan hal itu? Qalat bi abi na'am. Ummu Atiyah mengatakan iya, kami mendengar dari Nabi tentang hal itu. Wa kanat la tadhkuruhu illa qalat bi abi sami'tuhu yaqulu. Kemudian Ummu Atiyah menyebutkan lagi, yakhrujul awatiku wa zawatul khuduri. Wanita-wanita yang masih perawan juga keluar, dan wanita-wanita zatul khudur. Jadi wanita yang ditaruh di dalam kemah, di dalam rumah, di pinggit gitu, enggak boleh keluar sampai dia menikah dengan lelaki. Wal huyyadu, demikian juga wanita-wanita yang haid keluar, liyashhadnal khaira wa da'watal muslimin, da'watal mu'minin. Wa ya'tazilul huyyadu al musalla, dan wanita-wanita yang haid i'tizal menyendiri, menjauh dari musalla tempat salat. Qalat Hafsatu fakultul huyyadu faqalat alaysa tashhadu arafa wa kadza wa kadza. Kata Hafsah, demikianlah, bukankah wanita-wanita yang ikut dalam rombongan haji bersama Rasulullah juga ada yang mengalami haid? Ya kan? Di antaranya nanti Aisyah radhiyallahu taala anha yang telah berlalu, kemudian istri-istrinya yang lain. Babu idza hadat fi syahri salasa hiyadin. Bab apabila wanita haid sampai 3 kali dalam 1 bulan. Situ ada enggak terjemahnya, Dat? Ada.
Nah, jadi permasalahan ini kembali kepada para wanita yang mengalami haid. Tidak bisa dihukumi bahwa minimal haid sekian dan maksimalnya sekian. Kalau kita mengambil aglabianya bahwa wanita yang haid itu 7 hari atau 6 hari, setelah itu mereka suci, maka tidak bisa dikatakan dia haid 3 kali dalam sebulan. Tapi kalau kita mengambil bahwa tidak ada batasan minimal dan maksimal, maka hari ini dia haid, mungkin suci 3 hari ke depan, kemudian dia haid lagi, kemudian suci 5 hari ke depan lagi, kemudian dia haid lagi. Yang terpenting bagi wanita adalah jika dia melihat ada darah haid keluar, maka dia dianggap sebagai apa? Haidah, wanita yang haid. Berlaku hukum-hukum padanya, dia tidak boleh diceraikan, dia tidak boleh dijima, dia tidak boleh sholat, puasa, dan yang lainnya. Jadi patokannya adalah darah. Wa ma yusaddaqun nisa'u fil haidi wal hamli fima yumkinu minal haidi liqaulillahi ta'ala wa la yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Dan kadang tidak dibenarkan bahwa seorang wanita haid sekaligus hamil. Haid sekaligus apa? Dia hamil. Karena ini permasalahan yang telah kita sebutkan sebelumnya, bahwa para ulama berselisih apakah wanita yang hamil itu masih mengalami haid ataukah tidak. Ini khilaf di antara para ulama. Nah, sementara Allah berfirman wala yahillu lahunna ayyaktumna, tidak boleh bagi para wanita menyembunyikan apa yang Allah ciptakan di dalam rahim-rahim mereka. Nah, kalau sekiranya mereka haid sekaligus hamil, maka tidak boleh disembunyikan. Harus disampaikan kepada istrinya, kepada suaminya atau yang lainnya, bahwa saya dalam keadaan hamil. Wa yudhkaru an Ali wa Shuraihi inna imra'atun ja'at bi bayyinatin min bitanati ahliha. Disebutkan dari Ali bin Abi Thalib wa Shuraih bahwasanya ada seorang wanita datang dari keluarganya dan dia agamanya diridhoi. Persaksiannya diterima karena agamanya diridhoi. Annaha hadat salasa fi syahrin. Bahwasanya dia menjelaskan dia haid 3 kali dalam sebulan. Maka suddikot, wanita itu persaksiannya dibenarkan bahwa memang terjadi, tapi ini tidak menyeluruh ya, person-person dari kalangan wanita mengalami hal ini. Wa qalat Atha bin Abi Rabah aqra'uha ma kanat. Aqra'u ini adalah jamak dari quru, di mana seorang wanita yang mengalami iddah nanti masa iddahnya itu 3 kali quru. Jadi aqra'uha ma kanat. Wa bihi qala Ibrahim an-Nakhai wa qala Atha al-haidu yaumun ila khamsata ila khamsa asyara. Jadi Atha bin Abi Rabah berpendapat bahwa haid itu bisa terjadi 1 hari hingga 15 hari. Ini kalau dipatok maksimalnya itu 15 hari. Bisa juga lebih dari itu, 16, 17, 18, tapi ini perkara yang nadir, jarang. Wa qala Mu'tamar ibn Rashid ibn Sulaiman an abihi Sulaiman sa'alat Muhammad bin Sirin, murid dari Anas bin Malik, anil mar'ati taraddamah ba'da qur'iha bi khamsati ayyamin. Qala an-nisa'u a'lamu bidzalik. Jadi Muhammad bin Sirin menyerahkan hal ini kepada wanita yang mengalami hal tersebut.
Mereka yang lebih tahu mengenai ini karena mereka yang menjalani. Kita mungkin hanya mengetahui teorinya ini dan itu, tapi mereka yang menjalani sendiri. Lebih konkret, lebih jelas karena mereka yang mengalami. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Ahmadu ibnu Abi Raja'in qala haddatsana Abu Usamah qala sami'tu Hisham ibnu Urwata ibnu Zubair ibnu al-Awwam qala akhbarani abi ay Urwah an Aisyata binti Abi Bakar As-Siddiq anna Fatimah binta Abi Hubaishin sa'alatin Nabi. Bahasanya ada seorang sahabiah yang bernama Fatimah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalat inni ustahadu fala athuru. Sesungguhnya aku adalah wanita yang istihadah, maka aku tidak suci. Dia menganggap bahwa wanita yang istihadah ini sama dengan wanita yang haid, sehingga dia menghukumi dirinya tidak suci. Kalau tidak suci berarti tidak sholat, tidak puasa dan yang lainnya. Akan tetapi pemahaman ini dibantah oleh Rasulullah. Pemahaman ini tidak benar. Apa yang dia tanyakan? Afa ada ussolah? Apakah aku boleh meninggalkan sholat? Faqala la. Rasulullah mengatakan enggak boleh. Kamu tetap harus sholat. Kemudian menjelaskan alasannya, inna dzalika irkun. Sesungguhnya darah istihadah itu adalah darah penyakit. Ya, keluar dari pembuluh darah yang pecah. Bukan darah haid. Walakin da'is sholata qadral ayyamil lati kunti tahidina fiha. Akan tetapi tinggalkanlah sholat, janganlah engkau mengerjakan sholat di mana hari-hari yang engkau mengalami haid di dalamnya. Berarti ini kembali kepada kebiasaan. Jika dia punya kebiasaan hari, contohnya dia istihadah setiap hari mengeluarkan darah, nggak ada putus-putusnya. Kapan kira-kira dia tinggalkan sholat, Pak Joko? Saat dia haid. Kalau dia sebelum istihadah haidnya ini 7 hari, maka 7 hari dia meninggalkan sholat. Setelah itu dia mandi, kemudian sholat sebagaimana layaknya wanita yang suci. Summaktasili, kemudian mandi, wasolli, dan sholatlah. Karena ada memang wanita istihadah ini ngalir terus darahnya, ya berbulan-bulan, bertahun-tahun, sebagaimana nanti akan disebutkan. Ummu Habibah istihadat 7 sinin, 7 tahun. Maka diambil dulu hari-hari kebiasaan dia haid untuk dia meninggalkan sholat, kemudian setelah itu dia sholat. Babu sufrati wal kudrati fi gori ayyamil haidi. Bab sufroh ini kekuning-kuningan, cairan kuning. Kudro ini cairan kecoklatan, keruh gitu ya. Fi gori, di hari-hari selain hari haid. Contoh gini, istri kita biasanya haidnya itu 7 hari. Taruhlah ini hari yang ke-7 sekarang, ya kan? Seharusnya dia sudah mandi. Cuma dia cek pakai kapas atau pakai tisu, kok masih ada yang keruh nih. Masih ada yang kuning. Maka apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah segera mungkin mandi. Kemudian dia sholat kalau dia ada utang sholat. Paham? Karena dia sudah dianggap suci. Tapi yang menjadi patokan dia suci atau enggak adalah qaswatul bayda, yaitu cairan
cairan putih. Ini adalah penentu wanita itu suci atau enggak, suci dari haid atau enggak. Kalau keluar qaswatul bayda, cairan putih. Nah, kalau setelah cairan putih ini keluar lagi cairan yang keruh atau yang kuning, maka la yu'tabar, tidak dianggap. Paham? Sebaliknya, kalau masih dalam rentangan waktu haid, maka as-sufra wal kudra ini dianggap. Paham ini Pak? Susah ya, karena Bapak enggak menjalani hal ini. Kalau Pak Joko pernah ya? Nah, jadi cairan kuning dan cairan keruh dianggap kalau masih dalam rentangan waktu haid. Di luar waktu haid enggak dianggap. Paham? Nah, ini kesimpulannya. Haddatsana Qutaibatu ibnu Sa'idin qala haddatsana Ismailu an Ayyub as-Sikhtiyani an Muhammadi an Ummu Atiyah qalat kunna la na'uddu al-qudra was-sufra syai'a. Dulu kata Ummu Atiyah, kami tidak menganggap cairan coklat dan kuning sesuatu. Itu tidak dianggap haid. Kalau itu di luar waktu haid. Kalau masih di dalam rentang waktu haid, maka itu dianggap. Babu irkil istihadah. Bab irkil istihadah, darah penyakit istihadah. Haddatsana Ibrahim ibnul Munzir qala haddatsana Ma'nun. Qala haddatsana Ibnu Abi Dhi'bin an Ibni Shihabin an Urwa wa an Amrata an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Umma Habibata ustuhidat sab'a sinin, bahwa Ummu Habibah istihadah selama 7 tahun. Fasa'alat Rasulullah an dzalik, lalu dia bertanya kepada Rasulullah tentang hal itu. Fa'amaroha an taktasila, faqala hadza irkun fakana taktasilu likulli salatin. Lantas Rasulullah memerintahkannya untuk mandi, lalu menyebutkan bahwa ini adalah darah penyakit. Kemudian Ummu Habibah berijtihad, tapi ijtihadnya ini untuk dia saja, bukan untuk yang lainnya. Apa itu? Taktasilu likulli salatin. Dia mandi setiap kali akan mau salat. Jadi dia memahami perintah Nabi ini untuk setiap kali sholat. Akan tetapi yang benar kalau mau mandi di antara 2 sholat. Contoh gini, duhur berakhir di jam 3 lewat 5 menit, ya kan? Duhur. Kira-kira dia ngerjakan 4 rakaat itu taruhlah 5 menit, ya kan? 5 menit. Maka di jam 3-nya dia mandi, kemudian dia sholat. Setelah itu masuk asar langsung dia sholat asar. Ini namanya mandi di antara 2 sholat. Demikian juga maghrib dan isya. Karena perintah mandi ini bukan perintah yang wajib, tapi perintah yang yang hukumnya mustahab, sunnah. Karena yang wajib mandi itu adalah wanita yang nifas dan wanita yang haid jika mereka selesai. Babul mar'ati tahidu ba'dal ifadah. Bab seorang wanita yang dia haid tapi selesai mengerjakan tawaf ifadah. Siapa nih? Sofia binti Huyai, salah seorang dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ikut rombongan Hajatul Wada. Dia haid tapi selesai mengerjakan tawaf ifadah. Beda dengan Aisyah. Aisyah haidnya ini di saat Arafah. Maka Sofia
sudah melaksanakan aktivitas rukun-rukun haji, cuma ada hal-hal yang belum dia kerjakan. Seperti apa? Ayyamul minah, ayyamut tasyrik fi minah, di Minah. 11, 12, 13. Tapi ini hanya mabit, bermalam di Minah. Dan ini hukumnya wajib, bukan rukun. Qala al-Imamul Bukhari haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik ibnu Anas an Abdullah bin Abi Bakrin ibni Muhammad ibni Amri ibni Hazmin an abihi ay Muhammad bin Amrin an Amrata binti Abdurrahman an Aisyah zaujin Nabi annaha qalat li Rasulillah ya Rasulullah. Jadi Aisyah berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Sofiyata bintah Huyai qad hadat. Sesungguhnya Sofia haid, mengalami haid. Qala Rasulullah la'allaha tahbisuna. Jangan-jangan dia menghalangi kita ini. Rasulullah menganggap bahwa Sofia ini belum mengerjakan yang lain dari aktivitas ibadah haji. Nah, sehingga tunggu selesai dulu dia haid baru dia melaksanakan aktivitas haji. Ini kalau mungkin apa? Menunggu. Alam takun tofat ma'akunnah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Aisyah, bukankah Sofia telah bertawaf bersama kalian? Faqalu bala. Aisyah menjawab bala, iya. Dia sudah tawaf ifadah. Qala fakhruji, keluarlah. Berarti dia tidak menghalangi, tidak menahan kita untuk melakukan perjalanan berikutnya. Qala al-Imamul Bukhari haddatsana Mu'alla ibnu Asadin. Qala haddatsana Uhaibun an Abdullah bin Taus an abihi ay Taus an ibni Abbas ay Abdullah bin Abbas qala rukhisa lil haidi an tanfira idha hadat. Jadi kata Abdullah bin Abbas, wanita yang haid diberikan rukhsah untuk tanfiroh. Tanfiroh diterjemahkan apa? Lari kan? Keluar. Bertolak. Ya, bertolak atau keluar dari aktivitas haji idza hadat, apabila dia haid. Dibolehkan meninggalkan aktivitas haji. Kemudian nanti dia ganti tahun berikutnya kalau masih memungkinkan. Atau kalau bisa dia nunggu selesai haid baru dia lakukan. Kalau itu berkaitan dengan tawaf, mungkin tawaf ifadah atau tawaf yang lainnya. Wa kana Ibnu Umar yaqulu fi awwali amrihi innaha la tanfiru. Tsumma sami'tuhu yaqulu tanfiru. Inna Rasulullahi rakhasa lahunna. Jadi Umar bin Khattab di awal pemerintahannya, di awal dia menjabat sebagai khalifah, beliau berijtihad bahwa wanita yang haid itu tidak boleh bertolak, tidak boleh keluar dari aktivitas hajinya. Kemudian setelah itu Umar mendengarkan hadis ini, hadis Abdullah bin Abbas, kemudian berpendapat lagi hal yang berbeda dari pendapatnya yang sebelumnya. Jadi karena memang para sahabat terkadang hadis belum sampai kepada mereka, sehingga berijtihad sesuai dengan ra'yunya, sesuai dengan pendapatnya, pemahamannya. Demikian juga para ulama-ulama setelah sahabat gitu. Terkadang mereka karena belum sampai ilmu, belum sampai hadis, dalil kepada mereka, sehingga mereka berijtihad. Nah, begitu datang dalil yang menjelaskan, menyelisihi, maka mereka membuang jauh-jauh pendapat mereka. Sebagaimana perkataan Al-Imam Al-Madzahib, idza sahhal hadis
fahuwa madhhabi. Apabila telah sahih suatu hadis, itulah pendapatku, itulah madhabku, itulah yang aku pilih. Buang jauh-jauh pendapatku kalau pendapatku menyelisihi hadis. Karena para ulama atau para tabi'in, sahabat dan lainnya, ucapan mereka itu adalah penjelas, pendukung Al-Quran dan hadis. Ini Pak. Ucapan mereka membimbing kita untuk memahami Al-Quran dan hadis. Karena sumber agama kita adalah Al-Quran dan hadis. Adapun kullu qaulin yukbalu wa yurad. Setiap ucapan selain Al-Quran dan hadis ini diterima dan ditolak. Kapan diterima? Jika sesuai, jika mendukung. Kapan ditolak? Jika hal tersebut menyelisihi Al-Quran dan hadis. Sampai ijtihadnya atau ijma'nya para sahabat, kalau itu menyelisihi hadis, maka dibuang jauh-jauh. Karena wa hujjatut taklifi khudha arba'ah, Qur'anuna wa sunnatun mutaba'ah. Min ba'diha ijma'u hadhil umma wa rabiul qiyasu fafhamanna. Bahwa dalil di dalam agama kita itu ada 4. Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Ijma' dan qiyas ini hanya mendukung, bukan dia mustakillah menyendiri. Kalau ada dalil maka dia mendukung, kalau enggak ada dalil dia enggak boleh dijadikan dalil qiyas dan ijma' tersebut. Qala al-Imamul Bukhari babu idza ra'atil mustahadatu tuhra. Bab apabila wanita yang istihadah melihat tuhra, sucian. Qala Ibnu Abbasin taktasilu wa tusalli walau sa'atan. Hendaknya dia mandi, salat meskipun itu sesaat. Kalau dia melihat apa? Melihat waktu sucinya telah tiba. Wa yatiha zaujuha idza shallat as-salatu a'dham. Dan suaminya boleh mendatanginya as-salatu a'dham, sementara salat itu lebih utama untuk dia lakukan. Nah, ini kalau bentrok nih antara dua kewajiban. Kewajiban salat, kemudian kewajiban melayani suami. Kira-kira apa yang dia dahulukan para istri-istri ini? Datang waktu duhur, suami minta jatah. Waktu salat pun sudah tiba. Kira-kira gimana Pak Joko? Apa yang dia harus lakukan? Oh iya, jam'u bainal khairaini ya, menggabungkan dua kebaikan. Karena waktu salat awal itu adalah afdoliyah, bukan suatu kewajiban. Sementara waktu salat ada awal, wastun sama akhir. Jadi dia menggabungkan dua kebaikan. Melayani suami, kemudian salat setelahnya. Tentunya mandi dulu. Haddasana Ahmadu ibnu Yunus an Zuhair qala haddasana Hisyamun ibnu Urwata an Aisyah qalat qala an-nabiyyu idza aqbalatil haidatu fada'is shalah wa idza adbarat faksili anki dama wa sholli. Apabila wanita yang haid datang masa haidnya, maka da'is shalah, hendaknya dia meninggalkan salat. Apabila selesai, maka bersegeralah mandi dan salatlah. Salat kalau sekiranya waktu salat datang. Contoh dia haid di jam 11 malam. Ini dia selesai haidnya di jam 11 malam. Maka dia mandi, kemudian dia salat maghrib dan isya. Kalau dia
waktu datang haidnya itu di waktu duhur dan belum sempat sholat duhur, maka dia kerjakan dulu duhur, maghrib, baru isya. Ya kan? Karena dia punya apa? Utang sholat. Babus sholati ala nufasa wa sunnatiha. Bab sholat bagi wanita yang nifas. Ini juga sama, jadi hukum-hukum yang berlaku pada wanita yang haid juga berlaku bagi wanita yang nifas. Kita tahu bahwa darah nifas yakhruju ba'dal wilada au qoblal wilada biyaumin au yaumaini. Jadi darah nifas ini keluar setelah melahirkan atau sebelum melahirkan sehari atau 2 hari. Ada apa namanya, sudah pecah, biasanya sebelum pecah air ketuban itu ada keluar lendir-lendir cairan apa? Cairan bentuknya seperti darah. Maka ini sudah dianggap apa? Darah istihadah. Dia tidak boleh sholat. Nah, kapan nanti selesainya? Selesainya tak kala selesai darah keluar. Maksimalnya 40 hari. Kalau di bawah itu sudah selesai, ya maka dia bersegera mandi, kemudian dia sholat. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Ahmad ibnu Abi Suraijin qala akhbarana Syababatu qala akhbarana Syu'batu ibnu al-Hajjaj an Husain al-Muallimi an Abdullah bin Buraidata an Samurata bin Jundubin anna imra'atan matat fi batonin. Kata Samurah bin Jundub, ada seorang wanita meninggal dunia sementara dia hamil. Fi batonin di situ hamil kah terjemahannya? Hah? Fi batonin. Fa shalla 'alaihan nabiyyu faqama wasqaha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mensolatinya dan dia berdiri di tengah. Di tengah badan wanita tadi. Jadi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolati wanita yang meninggal dalam keadaan mengandung. Lantas apa kaitannya dengan wanita nifas ya? Apa kira-kira kaitannya? Apa kira-kira Pak Mutadir kaitannya dengan wanita nifas? Ini hadisnya, babnya menjelaskan wanita nifas. Ya kan? Sementara hadisnya menyebutkan Rasulullah mensolati wanita yang meninggal dalam keadaan hamil. Di situ apa? Nifas. Hamil ya. Hamil. Nah, jadi wanita yang hamil meninggal dunia, maka dia dihukumi apa? Wanita yang nifas, meskipun belum keluar apa namanya bayinya, karena akan keluar darah. Ada yang pernah Pak mengalami? Ada yang pernah melihat itu, menyaksikan? Atau mensolati wanita yang meninggal dalam keadaan hamil, keluar nggak darah? Nah, ini otomatis gitu. Iya, patokannya jika sudah ada apa namanya, sudah ditiupkan ruh atau 4 bulan lebih dari umur kandungannya. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Al-Hasan ibn Mudrikin qala haddatsana Yahya bin Hammadin qala akhbarana Abu Awanah ismuhu Al-Waddah min kitabihi, dari kitabnya Abu Awanah. Qala akhbarana Sulaiman asy-Syaibani an Abdullah bin Shaddadin qala sami'tu khalati Maimunah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha kanat takunu haidan la tusalli wa hiya muftarishatun bihidai masjidi Rasulillah wa huwa yusalli ala humratihi idza sajada asabani ba'du thawbihi. Jadi Maimunah menjelaskan di sini bahwa bolehnya wanita yang haid juga berdiam
juga duduk di masjid selama darah haidnya itu tidak tercecer di lantai masjid. Nah, demikian ini akhir dari pembahasan hadis-hadis yang bercerita tentang haid. Pada pertemuan berikutnya kita masuk dalam Kitabu At-Tayammum. Nah, demikian subhanakallah bihamdik, syadallah ilan tasarruka